Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kita mulai aja ya sesi bulanan kita ya, monthly outlook seperti biasanya. Saya ditemani oleh Pak Hendri dan juga Head of Research kita, Pak Willy ya. Nah, sebenarnya topik kita untuk bulan ini kita ingin memilih ya saham-saham yang berkualitas ya dengan PE yang benar-benar murah ya. Jadi seperti teman-teman ketahui kan saat ini kan market sedang ya tidak baik-baiknya ya. Jadi harga-harga saham pada berguguran. Nah, untuk menghindari ini mungkin ya kita carilah ya saham-saham yang berkualitas ya, quality stocks dengan PE yang semurah-murahnya ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembicaraan kita, mungkin ada baiknya kita sedikit intermezzo dulu ya melihat kondisi market saat ini ya mungkin dari sisi teknikal ya dari chart seperti itu. Oke, saya share sedikit ya mengenai charting hari ini ya. Nah, jadi seperti teman-teman ketahui ya, memang akhir-akhir ini kan terutama hari ini lah ya, pergerakan indeks kita dipengaruhi juga ya oleh pergerakan rupiah ya. Jadi boleh dibilang korelasi antara rupiah dengan indeks itu ya mungkin hampir satu ya, 0,9 berapa ya. Jadi sangat positif sekali ya. Apalagi hari ini ada rumor ya bahwasanya MSCI T+2 ya setelah selesai melakukan aksi jual ya pada pada hari Jumat ya minggu lalu. Terus katanya dibeli dolar ya, sehingga menyebabkan hari ini rupiah kita sempat ya break 18.000 ya, 18.020 tadi saya sempat lihat high-nya ya. Jadi memang korelasinya sangat positif sehingga IHSG kita juga hari ini eh, melemah ya. Jadi korelasinya bukan positif ya, negatif ya. Jadi USD IDR kita naik, IHSG kita turun seperti itu ya. Nah, jadi ini rupiah ini bisa ke berapa ya? Nah, memang udah banyak ya juga dibahas oleh ya mungkin pakar-pakar ekonomi ya. Ada yang bilang bisa ke 20.000, ada yang bisa ke 25.000. Nah, kita untuk hari ini ya mungkin kita melihat ya dari kacamata mungkin technical analysis ya. Nah, kalau dari technical analysis ya kita simple-simple aja ya. Kita pakai Fibonacci aja ya, Fibonacci extension. Nah, kalau kita lihat nih di tahun lalu kan rupiah juga sempat melemah ya, atau USD IDR ya, kita sempat naik ya. Jadi kalau kita tarik garis ya dari titik terendahnya itu di titik terendahnya itu di 14.975 ya sampai ke titik tertingginya itu di 16.675. Kalau kita tarik garis 100%-nya kenaikan itu ya di sekitar 18.080 ya. Jadi ini udah basically ini udah ya boleh dibilang udah hampir kena lah ya. Ataupun ya udah given lah ya. Ini mungkin bakal mencapai level 18.080 ya. Nah, next levelnya itu biasa kalau Fibonacci extension ya untuk teman-teman semua yang udah familiar ya itu biasa di level 1,618 ya ataupun di level ini ya. Jadi di level itu 16 1,6 1,6 di level 1,6 itu ya di sekitar 19.400 ya. Sekitar ya mungkin 19.400 sampai dengan 19.500 ya. Jadi
kalau kita lihat ya, ini level 20.000 itu kan ya banyak lah ya, beredar di luaran ya. Ini level psikologis ya. Jadi saya rasa juga untuk mungkin short term ke medium term itu eh, level ini akan dijaga ya. Jadi level psikologis ini kalau menurut saya ini kemungkinan akan dijaga dengan ketat ya, baik oleh mungkin pemerintah ataupun juga BI, karena secara teknikal kalau kita perhatiin certain threshold itu kalau di breach itu ya itu bisa kebablasan gitu ya. Jadi saya rasa level under 20.000 ini mungkin akan dijaga ya oleh Bank Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat juga mungkin di pertemuan Bank Indonesia bulan ini, saya rasa itu juga akan policy rate itu juga akan kembali dinaikkan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahkan 50 basis point sekali lagi juga saya rasa bisa ya untuk menjaga agar threshold ini tidak di breach ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat juga kenaikan 50 basis point terakhir itu sepertinya tidak terlalu efektif ya. Jadi kemungkinan ya saya rasa 25 basis point ya itu udah given lah ya untuk BI menaikkan interest rate ya. Jadi bahkan di luaran udah banyak yang memperkirakan juga ya 25 sampai 50 itu ya bisa aja terjadi seperti itu. Ya. Nah, katakanlah ya rupiah kita mencapai level 19.400 ya. Karena tadi kita menyebutkan korelasi antara USD IDR dengan IHSG ya. IHSG bisa kemana ini? Ya dengan Fibonacci extension yang sama kita predik ya mungkin ya level sementara ya mungkin bisa ke 5.500 ya. Jadi 5.500 itu kalau kita lihat sebelumnya ini juga ada penurunan ya, penurunan terus reversal sementara terus turun lagi ya. Jadi kalau kita pakai Fibonacci extension lagi ya 100%-nya itu ya mungkin di sekitar 5.500. Nah, 5.500 ini juga level yang kalau kita lihat key support level ya. Jadi ini udah pernah berapa kali dites ya di 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 tahun 2015 ya, ini ada sekali ya. Ini 2 kali ya, terus ini 3 kali. Ini juga ya di area sini ya. Jadi 5.500 itu juga termasuk key support level dan juga berpapasan juga ya dengan eh, level Fibonacci ya di level 100% ini 5.500 ya. Jadi saya rasa kalau misalnya ya, rupiah kita mencapai ke level 19.400 atau 500 ya saya rasa 5.500 ini dengan gampang aja ya. Bahkan hari ini aja juga udah 5.900 ya. 5.500 ya saya rasa ya gampang aja untuk kena ya. Nah, bagaimana dengan level 20.000 ini? Kalau level 20.000 di breach ya bisa ke level berapa ya? Ya ini udah banyak yang eh, juga udah banyak ya mungkin para ekonom di luar juga udah banyak yang forecast ya. Wah kalau 20.000 bisa ke 25.000 ya, kalau dari technical ya mungkin setelah 1,6 ya 2,6 ya 21.500. Tapi ini udah extreme case ya, ini extreme case ya, extreme case. Jadi kalau katakan ini hit level 21.500 ya SG bisa ke berapa ya? Ini mungkin bisa balik ke zaman COVID ya. Kalau zaman COVID kalau kita lihat ini zaman COVID ya ada ya tahun 2000 ya. Jadi di zaman COVID ya ini ada level support ya mungkin di sekitar 4.000 sampai 4.100. Tapi ya ini sekali lagi extreme case ya, dan saya rasa pemerintah mungkin juga tidak akan membiarkan rupiah melemah sampai ke
break ke level 20.000 ya, seperti itu ya. Nah, untuk apakah IHSG ada potensi rebound? Saya rasa eh, ada ya. Kalau kita lihat mungkin dari seasonality ya, mungkin teman-teman mungkin bisa cek juga ya. IHSG kita udah 5 bulan ya berturut-turut merah ya. Dan sepanjang sejarah yang saya cek ya selama mungkin 20-30 tahun, IHSG jarang ya melemah lebih dari 6 kali. Jadi 6 bulan melemah itu hanya ada 2 kali ya, dua kali case ya kalau yang pernah saya lihat. Jadi ini udah memasuki Juni. Kalau misalnya bulan ini melemah lagi, ya saya rasa mungkin ya Juli kita mungkin ya bisa melihat ya ada rebound yang mungkin cukup berarti lah ya di IHSG. Ya mungkin untuk sesi technical saya rasa di sini ya cukup sampai di sini. Mungkin sekali lagi mungkin terakhir ya ini IHSG mau rebound ke level berapa ya baru benar-benar reboundnya meaningful ya. Kalau saya bilang ya 6.000 6.500 ya. Karena 6.500 ini juga key level yang udah sering diuji ya kalau kita lihat ya di sini ya 6.500 ya. Jadi IHSG itu perlu balik ke level 6.500 ya dan juga di sini ada gap juga ya di sekitar level 6.700. Jadi ya otomatis gap ini harus dipenuhi ya dan level 6.500 itu harus IHSG harus balik lagi baru bisa kita katakan bahwasanya oh mungkin untuk sementara kita aman ya ataupun rebound itu meaningful seperti itu ya. Jadi ya saya rasa untuk intermezzo kali ini dari sisi teknikal saya rasa cukup ya sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin teman-teman boleh bertanya ya di chat box. Untuk event selanjutnya saya serahkan ke kolega saya Pak Endri ya. Oke, terima Pak kasih Endri. Pak Maskun. Kita langsung aja ya pemaparan dari Head of Research kita, Pak Willy, mengenai strategi bulan ini dan juga saham-saham apa nih yang boleh kita collect nih Pak Willy. Yang kata Pak Maskun tadi eh, udah murah, kemudian fundamental solid. Jadi kalau pegang pun tenang ya. Silakan Pak Willy. Ya, thank you um, Mas Gun atas paparan teknikalnya sama Henry atas pengantarnya. So, yang ya mungkin kita ngobrolnya lebih kasual aja ya. So, gue lihat nih sekarang dari sisi 40-nya ISG ini itu di level 9,3 kali ya. Terakhir itu di level single digit PE market itu terakhir itu di uh, tahun 2020. Ingat kalau market sempat turun dalam ya sampai di bawah level 4.000 ya. Tapi ternyata kan um, ada stimulus dari pemerintah, earnings perusahaan itu nggak seburuk yang dipikir. Jadi secara PE one year forward-nya itu jadi waktu itu sangatlah murah. Sekarang ini udah di level sama ya, pas sama tahun 2020, kalau nggak salah itu di bulan uh, April ke Mei ya, gitu. Kalau ingat di tahun 2020 kan tanggal 27 Mei ya, itu Ibu Sri Mulyani mengumumkan stimulus sehingga itu marketnya take off ya. Sebenarnya kan tahun lalu ya, itu market kita sempat turun lumayan dalam tuh. Cuman kayaknya lebih dalam sekarang sedikit. Tahun lalu itu dalamnya itu levelnya adalah di 5941 kalau nggak sekarang 5941 tahun lalu yang pas setelah Lebaran ya, yang Trump ngumumin reciprocal tarif itu sempat turun di level 5967 ya kalau nggak salah. Tapi kan setelah itu ya tentunya sempat ada demo-demo dikit di Agustus. Oh, itu kan si Purbaya datang ngasih banyak stimulus lah. Intinya dari Sri Mulyani yang biasanya pro stability, habis itu berubah secara policy itu menjadi pro growth gitu. Dan memang kita lihat secara pertumbuhan ekonomi itu relatively oke.
Indeks kita memang secara valuasi sempat paling murah itu saya lihat waktu itu kalau nggak salah di tahun 2008-2009 Global Financial Crisis. Tapi waktu itu kan foreignnya lumayan banyak banget ya di Indo ya. Jadi memang ada liquidity rush keluar, tapi ternyata fundamental ekonomi Indonesia tidak seburuk itu. Sehingga 1 year forward PE-nya itu masih relatively oke. Itu yang bikin PE-nya market itu sempat di level kalau nggak salah 5-6 kali PE ya di saat global financial crisis. Nah ini sebenarnya uh, kan Mas Kun tadi udah ngasih paparan mengenai technical analysis ya. Jadi yang menarik ini adalah sebenarnya bottom kita itu di berapa sih gitu ya kan. Um, Mungkin sedikit konteks dari sisi fundamental ya. Jadi kalau kita lihat 2018-2019, mungkin market itu cepat lupa ya. Karena tentunya waktu COVID dan tentunya setelah COVID, kita udah ada new economy ya. Jadi ada stimulus yang luar biasa ke global dan tentunya ada dampak positif ke Indonesia. Tapi kalau kita ingat-ingat, di tahun 2018-2019, itu likuiditas perbankan itu sangatlah kering ya. Dibandingkan cycle kita lihat misalnya di 2022, 2023, 2024, bahkan sampai sekarang juga dari sisi liquidity, baik itu loan to deposit ratio, dan satu lagi adalah namanya Tier 1 Capital, sekarang ini lebih kuat. Nah, dulu 2018 sampai 2019 itu indeks itu kalau nggak salah itu di sekitar level 2018 itu di sekitar 5.800 dan sempat lama itu di sekitar 6.400-an ya. Nah, sekarang ini indeks kita itu di 5.941. Ya, tentunya kita juga harus melihat pelemahan rupiah ya. Dulu mungkin 2018-2019 rupiahnya masih sekitar 13-14, sekarang rupiahnya udah di level uh, hampir 18.000 ya, Mas Kun ya. Uh, Iya, ya, gitu. Jadi kalau misalnya ini sudah ada titik yang bottom, ini masalah timing aja ya. Kalau once ada titik bottom, ini semestinya bisa ada inflow yang lumayan menarik masuk ke Indo. Tapi tentunya masih banyak ranjau-ranjau atau overhang yang perlu dilewati ke depannya. Misalnya S&P ini gimana, terus MSCI ini gimana, terus tentunya banyak juga kebijakan pemerintah yang bisa dibilang sulit untuk diprediksi yang mengakibatkan business confidence dan economic uncertainty ya. Jadi kalau misalnya itu bisa mereda ke depannya, tidak sangat memungkinkan Indonesia itu untuk reboundnya sangat kencang. Mengingat sekarang year to date Indonesia itu sekarang secara performance adalah indeks yang terburuk di dunia ya. Jadi kalau nggak salah itu dia turun sekitar 33%. Even Laos, Myanmar, apa segala macamnya saya cek gitu marketnya lebih bagus dibandingin kita ya, surprisingly ya. Mungkin kita nggak usah bandingin sama Southeast Asia yang lain karena ada sedikit, bukan sedikit ya, divergence yang luar biasa ya untuk indeks saat ini ya. Tentunya juga banyak noises itu yang terjadi di market. Cuman a positive thing about Indonesia adalah secara ekonomi ya, maksudnya oke lah mungkin ekonomi di kota ya kenal lah, apalagi yang beli saham Petro gitu waktu indeks lagi 9.000 ya mungkin ya agak sedih dikit gitu ya. Cuman we're talking about the economy context in general gitu. Sebenarnya Indonesia ekonomi is not doing great, but it's not seburuk yang kita pikir ya. Karena daya beli terutama yang di level grassroots dengan ada MBG, stimulus-stimulus yang diberikan, ya kan, itu masih relatively oke. Cuman kan pertanyaannya ini bisa sampai kapan kalau rupiahnya melemah terus, katanya kan rumor-rumornya bisa, rumor beredar bisa sampai 20.000 ya, tentunya ada dampaknya juga. So kalau as long as pertama rupiah stabil itu oke. Cuman untuk rupiah stabil ini juga tentunya kita harus lihat dari sisi ekspektasi ya. Biasanya di saat kondisi market yang normal, di saat ada suku bunga itu meningkat, biasanya itu trigger kalau ekonomi itu akan mengetat. Di saat ekonomi itu mengetat, biasanya banyak
sell off di market dan mungkin yang institutional funds itu beli defensive stocks gitu ya, atau company-company yang big cap yang punya supply chain apa yang walaupun economic slowdown earningsnya masih oke ya karena mereka punya supply chain yang kokoh. I mean itu adalah economic condition ya. Cuman kalau kita lihat sekarang sebenarnya market itu lihat reaksinya gini ya. Kan kemarin BI waktu itu baru announce suku bunga BI rate meningkat sebesar 50 bips dari 4,75% menjadi 5,25%. So ekspektasinya adalah rupiah akan membaik gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, Indonesia punya government bond yield dibandingkan US punya bond yield, kita tarik yang 10 tahun ya tenornya, itu gapnya itu hanya sekitar 250 sampai 260 bips. Perlu diketahui, dulu itu average kita itu biasanya di level 350 sampai 400 bips. Tapi ya tentunya dengan waktu itu US takut bankrupt lah, utangnya besar apa segala macam, so spread kita waktu itu menyempit. Tapi kan sekarang Indonesia faktornya adalah fiskal kita juga menjadi sebuah kekhawatiran. Berarti secara logika itu semestinya spread kita harus meningkat, mungkin di level 350 bips. Ini kasih contoh aja ya. Berarti sangat masuk akal kalau dari sisi yield utang kita itu meningkat sebesar 1 sampai 1,5%, itu sangatlah masuk akal. Cuman market itu kan cepat mikir ya, forward looking ya. Jadi dia ngelihat dengan kondisi sekarang, apalagi ditambah harga minyak meningkat, itu akan menyebabkan inflasi tentunya ke depannya. Sangat masuk akal untuk kita loosen up dari sisi yield-nya, BI rate itu meningkat. So dari sisi credibility central bank itu oke, akhirnya itu inflow akan masuk. Karena sekarang isunya itu bukan 50 bips, 75 bips, sekarang isunya adalah komunikasi ya, baik itu dari fiskal, dari moneter. Jadi isunya itu adalah dari sisi credibility. Jadi kalau credibility ini secara sentimen bisa improve, ekspektasi pasar itu semakin improve, ya tentunya market sangatlah cepat rebound. Karena mau gimana pun likuiditas di dunia ini masih sangatlah besar. Kita lihat juga di XY kan juga waktu itu narasinya tetap melemah dibandingkan currency yang lain. So sehingga ya Indonesia itu masih punya opportunity. Tapi balik lagi masih banyak ranjau-ranjau ke depannya. Nah untuk saat ini berarti yang saya lihat ya, market itu semakin lebih divisive ya. Jadi kalau mau cerita kita oke, ya udah kata Henry beli fundamental gitu ya kan. Ya mungkin kalau nggak punya saham, mau masuk saham, oke lah kita saranin saham-saham yang secara PI-nya murah, growth-nya kencang. Bener nggak, Mas Henry? Benar, Pak. Tapi kalau Benar-benar. yang nyangkut gimana, Mas Henry? Oke, kalau menurut saya sih kalau yang nyangkut kan seperti yang Pak Maskun bilang tadi ya, bahwa indeks kita ini udah mulai mendekati uh, strong supportnya ya di 55 tadi ya. Mungkin kita bisa hold dulu sementara waktu. Nah, jika nanti ada rebound ya, nanti baru kita uh, pelan-pelan apakah kita mau switch ke yang fundamental baik atau tetap hold gitu. Karena kalaupun kita stop loss di level sekarang, sementara kita udah lihat strong supportnya sekarang udah dekat ya di 5500 ya. Ini Oke. menurut saya sih sebaiknya yang udah punya ya hold aja. Tetapi kalau yang punya cash di tangan ya, mungkin udah stop loss kemarin, boleh switch ke saham-saham yang lebih stabil ya kinerjanya ya, dan lebih solid prospeknya ke depan. Itu sih Oke. menurut saya. Ya, ya. Tentunya Uh, juga kita harus pantau ya, karena memang intervensi pemerintah itu sangatlah tinggi ya untuk saat ini ya. Jadi apapun yang kita lihat growth-nya itu bagus, ya tentunya kita harus pricing-in resiko kalau bisa ada perubahan ke depannya. Tapi selama 2 tahun ini Prabowo jadi presiden,
ada satu hal ya, intervensi di consumption itu nggak banyak, justru di support ya, terutama di mass market. Itu menurut saya adalah suatu hal yang bisa dicermati ya. Mungkin kecuali Alfamart ya. Oke, itu karena Kopdes, ya itu ada ini ya. Tapi yang lain misalnya kita lihat saham seperti Java, earnings growth-nya tahun ini bisa 15 bisa double ya earnings-nya, kenceng banget. Tahun depannya lagi dari downstream bisnisnya bisa meningkat 15% sampai tahun 2030. PE-nya masih murah, cuma sekitar 7 kali PE, itu satu. Kita lihat Astra ini oke, earnings-nya nggak oke tahun ini, tapi kan dia fokusnya adalah ke total shareholder return ya. Jadi return yang diperoleh oleh shareholders. Nah ini sahamnya kalau menurut saya misalnya saya assuming kalau indeksnya turun ke 5.500, mungkin ini jebolnya 4.800 bisa turun ke level 4.100, 4.200. Menurut saya itu momentum yang pas. Karena apa? Astra itu sudah mengumumkan seminggu lalu kalau mereka committed untuk melakukan buyback 8 triliun untuk 12 bulan ke depannya ya. So any dips in the market itu mungkin bisa disupport sama mereka ya. Itu satu. Terus kedua juga tadi Java, terus Astra. Hal yang menarik juga saya lihat adalah INKP ya. Jadi kan plastik packaging itu harganya meningkat ya, bisa naik sampai 2 kali lipat gitu. Nah ini tentunya substitusi yang paling pas itu adalah kertas gitu ya. Jadi mereka juga udah semakin integrated, valuasinya murah dan sahamnya sudah lumayan terpukul cukup dalam. Cuman INKP ini tetap menurut saya masih ada resiko dari sisi intervensi pemerintah ya. Hal yang berikut yang saya lihat menarik ya, tapi kita nggak cover itu adalah Wismilak ya. Jadi Wismilak kita melihat pertumbuhannya masih kencang, terutama di filter. Di filter itu kayaknya juga banyak jual ke apa namanya industri sigaret-sigaret yang lebih informal ya, gitu, yang nggak tahu bayar cukai apa enggak gitu ke depannya. Itu mestinya bisnisnya masih grow banget ke depannya. Dan mereka juga kalau kita lihat kalau assuming illegal ini di crackdown, mereka juga akan benefit ke depannya ya, dan growth-nya masih kenceng dan PE-nya Wismilak itu masih sangat murah ya untuk saat ini. Itu juga bisa dicermati ya gitu. Ya. Ada lagi Pak Pilih? Ya kita juga suka sebenarnya saham-saham consumer, mungkin ini tergantung ya, kita harus lihat dulu rupiahnya paling nggak harus stable dulu ya. Cuman secara fundamental gue lihat saham kayak Cimori profit bisa 15-20% tahun ini. Valuasinya juga untuk growth yang udah selalu consistently double digit, murah, justified. Mayora juga mereka kan 55-45 itu ada porsi ekspornya lumayan cukup besar, so mereka hedge against pelemahan rupiah. Produk-produk mereka juga laku, selalu melakukan inovasi, dan sahamnya juga udah lumayan cukup turun ya. Jadi I'm not saying consumer ini adalah sektor yang paling seksi atau apa, cuman ini bisa dibilang untuk saat ini sektor yang paling defensif. Karena apa? Kan waktu itu kita tahu lah, banks-nya waktu itu kan udah mulai batuk-batuk ya. Terus orang bilang consumer berat, middle income, cash, ranking atau apa, dolar itu menguat terus. Yang paling bagus itu adalah beli saham-saham komoditas, karena mereka itu jualnya pakai dolar. Tapi sejak ada export centralization, ya intervensi kayak gitu, jadi waktu itu sentimennya itu jadi negatif ya. Nah menurut saya saham-saham consumer ini bisa dibilang sudah sangat underperform ya. Jangan kita lihat cuma year to date ya, over the past 5 years structurally. Mau gimana pun setengah dari PDB kita ya, 50% itu adalah consumption. Consumption ini bayar PPN ini masuk ke pemerintah. Jadi mau gimana pun consumption ini harus diikuti, dan menurut saya kalau memang untuk supaya kepentingan di level lower class itu terpenuhi, kan konsumsi mereka kan. Mereka begitu dapat duit nggak beli dolar gitu. Mereka dapat duit nggak beli saham, mereka
majority ya masuk isu. So, menurut saya sangat ini perlu dicermati ya. Not because ini yang paling menarik atau apa, tapi karena out of among all the sectors ini menurut saya jadi yang paling aman dari sisi valuasi, sudah barangnya udah cukup under own, valuasinya murah, dan interventionnya itu lebih dikit, dan tentunya kalau misalnya pemerintah itu memberikan stimulus lagi pasti akan dampak ke konsumsi ya ke depannya gitu sih. Oke, terima kasih Pak Willy. Mungkin saya tambahkan dua stok lagi ya untuk bisa teman-teman coba akumulasi ya dengan memanfaatkan penurunan harga. Mungkin ada beberapa kali penurunan lagi nanti ya kalau kita memang lihat supportnya di 5.500, mungkin strateginya buy on weakness saja ya Pak Willy ya. Akumulasi secara bertahap gitu. Mungkin untuk saham TINS juga boleh nih untuk kita akumulasi ya, di mana volume produksi diperkirakan bisa mencapai 30.000 ton per tahun ya, naik dari 18 ribuan pada tahun 2025. Kemudian harga timah juga menguat ya, cenderung menguat. Sekarang ini sekitar 5.500-an, naik signifikan ya dibandingkan tahun 2025 ya, sekitar 35 ribuan ya. Kemudian juga karena ekspor juga tertolong dengan lemahnya rupiah ya, bisa dapat gain juga dari pelemahan rupiah. Kemudian secara valuasi sangat murah di bawah 10. Kemudian dengan adanya upaya pemerintah yang memberantas illegal logging juga positif pengaruhnya ke TIS ini, di mana aset-aset dan inventory hasil sitaan smelter yang ilegal itu nantinya akan dimasukkan ke timah ya. Jadi menurut saya kalau sekarang harga sekitar 2.800-an, mungkin kalau eh, turun lagi mungkin boleh dicermati dan diakumulasi secara bertahap ya, tetap ya dengan strateginya buy akumulasi dengan strategi buy on weakness ya. Kemudian juga satu lagi Elsa ya, Elnusa ya. Karena pemerintah kan dengan tingginya harga minyak mentah ini, pemerintah berupaya sekarang ini ya eh, menggalakkan program ketahanan energi nasional ya, sehingga aktivitas eksplorasi migas ini cenderung meningkat terus ya. Sekarang aja proyek yang belum yang belum terselesaikan itu sekitar 22 triliun ya, proyek El Nusa ya. Ini bisa berpeluang untuk naik terus ya. Kemudian juga eh, secara valuasi juga murah, bisa growth eh, pendapatannya 10% dan income-nya bisa naik sekitar 20% tahun ini ya. Jadi dengan penurunan harga sekarang ini di bawah PI-nya sekitar di bawah 6% ya, kalau di sekitar 500-an ini harganya. Jadi ini sangat menarik untuk kita eh, akumulasi ya dengan memanfaatkan penurunan harga. Itu aja. Mungkin ada yang ditambahin Pak Maskun? Atau Eh, teman-teman yang ingin bertanya silahkan ketik di chat room kita kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya sehubungan dengan topik kita hari ini. Silahkan. Pak Maskun. Ya bagaimana ya kalau TPIA mungkin PI rasionya juga udah turun ya. Terus earning growth-nya kan juga kemarin dia udah sempat TPI akuisisi itu ya, banyak. TPI itu susah naik itu kan, jadi pas MSCI kan yang apa namanya hari Jumat ya, kan banyak yang ngarepin tuh semua konglo naik, tapi kan TPI-nya turun sendiri, yang konglo-konglo naik kan sahamnya naik ya. Jadi memang isu rumornya itu adalah itu kan ada si Siam Semen ya, masih punya saham stake di situ, lebih dari 10%-an ya. Nah itu uh,
masuk akal itu kalau dijual ya rumornya. Jadi kalau itu jadi overhang ya. Nah, kalau dijual itu kan takutnya valuasinya murah. Cuman kan sekarang TPA itu udah tinggal 15 kali PI, price to book-nya itu sekitar 2,4 2,3. Jadi menurut gua kalau ini semestinya sih bentar lagi ya. Jadi kalau misalnya deal-nya itu bisa get it done soon, um, ini bisa jadi katalis sangat positif buat TPA. Selama marketnya nggak aneh-aneh ya. Misalnya kita subjek ke itu di luar kontrol kita. Kecil Tapi dikit-dikit boleh dong ya kalau gitu. Jangan apa? all in lah ya. Iya, ya balik lagi kita nggak tahu gimana ya. Yang katanya Mas Kun teknikalnya kali lah gitu. 56, 57 gitu, kita nggak tahu ya. Cuman yang rumornya dealnya itu soon ya. Kalau itu jual dan itu mungkin bisa aja nanti sebagian buat ningkatin free floatnya TPIA ya. Karena kan free floatnya TPIA itu sekarang uh, cuman berapa sih? 11% ya. Eh, bentar. Tinggal oh 14 ya, udah 14% ya. 11, tapi itu yang reportnya itu 14. Jadi itu bisa aja nanti itu meningkat ke depannya ya, secara free float ya. Ya. Secara valuasi udah masuk akal, mereka udah akuisisi yang di Singapura ya, yang Shell itu first Q-nya earnings-nya bagus banget ya. Akuisisinya dealnya murah banget ya, akuisisinya cuma 250 juta dolar. Earnings dari yang perusahaan yang diakuisisi, yang refinery sama yang downstream gas station segala macam itu bisa menghasilkan sekitar 200 juta dolar in one quarter only ya. So valuasinya kayak di bawah 1 kali PI ya transaksinya. Murah banget gitu. Tapi karena itu emang aset yang udah fully depreciated, asetnya udah kayak dari puluhan tahun lalu ya. Tapi kebetulan pas mau diakuisisi itu refinery margin itu masih kayak cuma 3 dolar naik 8 dolar. Sekarang karena oil price yang meningkat ini refinery marginnya bisa sampai kayak di level 20-an dolar ya. So intinya cuan gede, tapi sahamnya turun karena dulu emang naiknya juga gila banget ya. So turun dalam ya. So overhangnya kenapa Konglo yang pada rally, TPA kayak berat banget. Ini mungkin salah satunya overhang dari yang semen itu ya. Ini menurut rumor ya gitu. Tapi kalau misalnya itu jual overhang, mestinya sahamnya bisa jadi katalis positif. Tapi balik lagi kita harus ngelihat marketnya dulu ya. Tapi once marketnya udah oke, ini mestinya sahamnya oke ya ke depannya. Oke. Jadi masih ada yang mau jual ya di harga yang segini ya, Pak. Oh, Pak Willy, kalau Astra gimana Pak Willy? Boleh kita kolek ya? Saya lihat harganya juga turunnya udah signifikan nih, dan juga ada corporate action ya. Ya kalau kita ngomongin funda-funda otomotif ya kita tahu lah EV competition gede lah. Itu BYD aja Januari sampai April volumenya turun tapi ekspornya actually naik ya 60-an% ya. Jadi yang domestiknya kecil banget ya. So mereka Januari sampai April ini dumping terus ya, dan itu capacity utilization akan meningkat terus sampai akhir tahun ini ya. So ya intinya this EV thing masih tetap sengit lah ke depannya ya. Jadi tapi mau gimana pun Astra kemarin kan kita datang tuh ke eventnya, ke analyst meeting ya. Mereka melakukan strategic view, intinya aspirasi mereka they want to be the last man standing, which is gue percaya gitu karena kebetulan gue juga cover otomotif lumayan cukup lama ya. Simple sih, otomotif company yang sukses itu adalah bukan perusahaan otomotif, tapi perusahaan spare part. Jadi kalau kita lihat Toyota, sebenarnya dia perusahaan spare part gitu kan. Yang karena spare partnya saking banyaknya, dikumpulin spare partnya digabungin jadilah mobil, ya kan? Jadilah Toyota. Kedua kita lihat di EV yang paling sukses itu apa? BYD. BYD mungkin 75% itu raw materialnya mereka yang pegang, internally control. So bisa dibilang mereka spare part company. Dan dari semua otomotif company yang mobil listrik yang menguasai sekarang siapa? BYD, as simple as that ya. Jadi they want to be the last man standing, which menurut gue itu make sense. Mau ditimpa apa segala macam, Astra market share di mobil tetap 50%. Dan I think it's going to be consistent dalam waktu beberapa tahun ke depan ya.
regardless itu tetap ada competition EV ya. So secara fundamental bukannya artinya cycle-nya lagi oke banget, tapi mereka tetap solid lah ke depannya ya. Mungkin earning cycle-nya tahun ini lagi nggak oke, cuman kan mereka fokusnya itu ke total shareholder return. Jadi bisa aja ada asset recycling, M&A, bagi dividen, lakukan buyback, maksudnya anything untuk support itu Astra punya share price ya. Jadi kalau misalnya turun lumayan dalam, saya ke 4.000, 4.100, ingat loh pelurunya ada 8 triliun loh. Ya, jadi ya mestinya oke ya. Apalagi kan pasti kalau gua sebagai Astra, gue ngitung-ngitung nih probability market tuh pasti naik paling kenceng tuh di bulan apa? Juli sampai Agustus. Kalau gue cek 4 tahun ke belakang average, Juli sampai Agustus itu 100% marketnya pasti naik. Kalau di Juni itu cuma 50% probability-nya selama 4 tahun ke belakang. So, kalau ya udah gue mau ngambil momentumnya di situ aja, tapi tunggu turun dulu. Nah, keberapanya ya gue nggak tahu, bos. Oke. Uh, Oke, mungkin nih ada pertanyaan Pak Willy. Mas Kun, mungkin karena kita nggak cover ya, kira-kira beli di harga berapa ya TPIA ini? Mungkin Pak Mas Kun bisa bantu. Ada pertanyaan dari Pak Ivan. ya, boleh Mas Kun ininya, teknikalnya gimana nih TPIA? Oke, bentar ya, saya lihat cek dulu ya. Jadi Soalnya ini kayak ini memang betanya tinggi banget. Kalau marketnya jebol, ini jebolnya lebih parah pada market atau gimana ya? ya. Jadi kalau kita lihat ya TPIA ini kalau di level segitu ya, kalau menurut saya ya seharusnya ya mungkin cicil-cicil beli lah ya, tapi jangan jangan all in ya, cicil-cicil beli. Karena ini juga udah balik lagi ya ke level tahun berapa ini tahun 2023 ya kalau saya lihat ya ini ya level-level ini. Jadi ya secara teknikal ini udah turun banyak juga ya kalau kita lihat dari peaknya itu ya udah yang 11.000 atau 10.000 ya ini kan tinggal 1.600 ya ya mungkin next levelnya ya mungkin di sekitar 1.500 ya. Jadi emang agak susah ya kalau kita mau mengukur ya level-level di TPIA ini ya karena ini udah sedikit anomali juga ya kalau kita bilang ya. Ini kan pertama dia kena apa MSCI terus tadi Widi juga ada menyebutkan ya itu apa bank ya, bank di salah satu bank Thailand ya atau apa yang juga mau offload sekitar 10% ya. Jadi mungkin saya rasa ya ini masih bisa lanjut ya, tapi kan kita bottomnya agak susah juga ya kita prediksi ya. Jadi kalau saya bilang ya mungkin cicil aja ya di level 1.500, mungkin nanti kalau turun lagi di 1.250 cicil dikit lagi. Mungkin di level-level mendekati 1.000 ya mungkin bolehlah ya agak banyak sedikit ya untuk TPIA ini ya. Karena kalau tadi saya kenapa saya bertanya juga karena memang ini PI-nya juga udah lumayan murah ya. Kalau kita lihat PI kan tinggal sekitar puluhan ya PI-nya ya. Jadi kalau turun lagi di sekitar mungkin level 1.250 atau mungkin 1.000, saya rasa itu udah PI 10, saya rasa juga bisa tuh ya, ataupun di bawah 10 ya. Dengan potensial earning-nya yang dia udah akuisisi, saya rasa ini bisa keep aja ya, tapi jangan untuk trading ya mungkin agak susah ya, tapi kalau kita keep mungkin ya sekitar setengah tahun, 1 tahun, ya saya rasa potensinya untuk naik sih ya lumayan seperti itu. Mungkin itu aja sih dari saya. Ya, mungkin tambahin sedikit ya. Kemarin kan tahun lalu ya di second half sampai sebelum 28 Januari, dulu kan ya ada istilahnya valuasi Konglo ya. Ya, kan Mas Gun ya. Valuasi Konglo bisa 50 sampai 100 kali PI gitu kan. Nah, ini sekarang ada dua saham nih, Among the Konglos yang actually valuasinya udah valuasi fundamental ya. Itu adalah TPIA sama Aman ya, AMMM Iya, ya. Aman itu PI-nya udah tinggal 13 kali tahun ini, earnings growth-nya bakalan gila-gilaan tahun ini. TPA juga tahun lalu kan earnings-nya, revenue-nya naik 4 kali lipat ya karena akuisisi yang
oil refinery itu first Q-nya juga earnings-nya itu juga bagus banget. Jadi itu kayak PE-nya sekarang ini cuma sekitar kayak 12 sampai 15 kali PE ya gitu. Jadi udah price to book-nya cuma kayak 2,3 kali gitu. Jadi udah kayak saham valuasi Funda ya gitu ya. Iya, Karena share price-nya udah turun sangatlah dalam dan dua-duanya kan udah keluar dari MSCI ya. iya. Ya mungkin kalau saya share sedikit ya, chartnya ini ya TPIA kalau kita lihat yang monthly ini turunnya kan udah ya dalam banget ya. Ini kan udah sebenarnya ada support di level sekitar 1685, tapi ini kan juga udah di bridge ya. Jadi ya saya rasa mungkin kalau mau beli ya di level next support levelnya ya mungkin di sekitar 1150, 1140 ya. Jadi ini basically balik lagi ya ke poin saya tadi, kalau dia udah mendekati level-level 1100, 1000, level 1000, ini next support di 1060, terus nextnya lagi di 975. Ya ini basically kalau udah mendekati level-level 1100 sampai 1000 ya mungkin porsinya bisa diperbanyak ya untuk TPIA ya kalau saya bilang seperti itu ya. Jadi untuk saat ini mungkin di level 1500, 1250 ya mungkin dikit aja lah ya, jangan nggak usah terlalu zor-zoran. Tapi kalau udah mendekati level-level support di sekitar area sini ya, kalau kita lihat ya area sini ya mungkin ya secara teknikal ya mungkin bisa lah ya lebih banyak ya ditambahin ya porsinya seperti itu. Ya mesti kuat aja jantungnya ya. Misalnya beli Iya 900. iya iya Terus ke pungut di 1000 kan kita lihat misalnya kita punya uang 100 gitu kan. Kita iya masukin 10 dulu, tapi kita portfolio kita turun 60% gitu kan, agak nangis dikit. Kita iya. harus berani beli gitu kan. Jadi Ya, basically ya harus di hold juga ya ya. untuk Ah, TPIA ini ya, karena kan memang saat ini banyak ya boleh dibilang masih banyak badainya ya. Jadi ya kalau di level-level seperti ini ya mungkin ya hold dulu lah ya, at least setengah tahun seperti itu ya. Jadi ya jangan terlalu diliatin terus tiap hari, jantungan nanti. Ya mungkin itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Pak Maskun. Jadi eh, secara bertahap belinya ya Pak Maskun dengan memanfaatkan penurunan harga ya. Syukur-syukur dapat di harga yang lebih murah dari itu ya Pak Maskun ya. Iya betul betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Andrew. Boleh izin minta view secara fundamental dan teknikal untuk saham Antam. Mungkin Pak Willy dulu kali Pak, untuk Antam. Ini Antam ini kan salah satu yang dikeluarkan juga dari MSCI ya. ya, ya itu kan tentunya kena yang apa namanya yang DSI juga kan, karena kan termasuk ferroalloy dan among all nickel kayaknya yang exposure ke ferronickel yang paling besar itu si Antam ya. Kayaknya kalau perusahaan-perusahaan nikel yang lain majority itu yang nickel pig iron yang nikel yang quality grade-nya itu lebih rendah yang banyak dipakai buat konstruksi segala macam ya. So itu kena. Tapi mau gimana pun Antam ini kan sentimennya sangat oke ya. Karena profitnya itu bagus ya tahun lalu dan kedua memang gold price-nya itu meningkat. Walaupun memang tambangnya itu kecil banget ya, mostly itu gold refinery, tapi kan itu juga salah satu penyumbang dari sisi earnings-nya. Nah, ini gold ini agak tricky karena kita harus menunggu uh, FOMC meeting ya. Itu rencananya kapan ya? Di 18 sampai 20 ya. Uh, Juni ya. Iya iya mungkin bulan ini ya memang. Ya, bulan Si ini ya. Kevin Jadi Walsh juga mungkin ini akan ya, ya 16 sampai 17 Juni. ya itu kan Kevin Walsh ini Fed Governor yang baru ya. Kalau Jerome Powell kita tahu lah stance dia adalah pro stability, dia lebih fokusnya itu lebih ke hawkish gitu kan. Sedangkan memang Kevin Walsh ini backgroundnya itu dia lumayan cukup hawkish di zaman dulu waktu dia jadi masuk ke tim Fed waktu sebelum tahun 2010 ya. Um, tapi kan kita tahu kalau dia kan kopengnya Donald Trump dan Donald Trump itu kan hawkish ya. Jadi tentunya uncertainty untuk menebak tone-nya dia nanti begitu meeting
ini dia hawkish atau dovish itu sangat sulit ditebak ya. Cuman kan mengingat oil price naik, terus juga kayaknya inflasi data juga mulai kelihatan nanti ada pick up di US, sangat masuk akal itu untuk hawkish gitu. Nah ini kalau hawkish, suku bunga yang meningkat, tentunya itu ada korelasi yang negatif ya terhadap gold gitu. Jadi I think lebih bagus kalau untuk Antam itu lihat aja nanti menunggu kita FOMC meeting itu setelah 16 sampai 17 Juni ya. Baru lebih kelihatan ke depannya ya. Oke, mungkin Pak Maskun untuk technical analisisnya Pak. Saya lihat nih lagi turun-turun nih Antam nih. Kapan nih mulai masuk ya? Ya, tunggu FOMC meeting aja sih. Oke, Pikir sih. Itu kan tinggal ya Ya, 1,5 minggu lagi, 2 minggu lagi lah. ya. Jadi ya balik lagi tadi kan udah disebutin juga ya sama Willy bahwasanya ini FOMC meeting ini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya juga dari US Treasury yield itu udah mengalami kenaikan juga ya. Terakhir kalau nggak salah sekitar 4,58 sampai 4,6. Jadi ini kan goal itu kan sebenarnya kan apa non interest rate bearing asset, artinya aset yang tidak menghasilkan eh, interest ya. Jadi kalau misalnya US Treasury yield naik ya otomatis seperti tadi Willy udah sebutin juga ya, ini pasti akan menyebabkan harga emasnya juga eh, melemah ya. Nah, kalau kita lihat sendiri ya, mungkin sedikit sharing lagi ya untuk Antam ya. Kalau kita lihat ya, eh, kalau kita pakai mungkin kita tarik Fibonacci ya, kalau kita lihat sedikit ya, ini dari level di bawah ini ya, ini tahun sekitar last year ya, 2024. Kalau kita tarik ya, sampai ke level sini, ya ini sekitar 0, level 0,6 retracement-nya ini udah nyentuh ya hari ini ya. Jadi di 2620 ya, sedangkan harga hari ini tutupnya di eh, sekitar level 2610 ya. Jadi ini udah ke hit ya, mungkin saya rasa ini masih bisa lanjut ya, karena harga emas juga kalau saya lihat juga ini mungkin bakal pelan-pelan ya kalau misalnya US Treasury yield-nya terus naik ya. Apalagi tadi Kevin Walsh itu orangnya sedikit hawkish, jadi dia juga pernah menyebutkan bahwasanya dia akan uh, trimming ya balance sheet dari the Fed ya, ataupun dia mau merampingkan balance sheet yang artinya dia akan jual ya aset-aset Fed dan dirampingkan. Nah, itu akan menyebabkan bond price-nya itu tertekan ya, dan yield-nya itu juga mungkin saya rasa ya bisa naik lagi ya. Jadi untuk Antam ya mungkin karena level ini udah kena hit, ya saya rasa ini mungkin masih bisa lanjut ya. At least ya mungkin kalau kita lihat ya kalau mau mulai masuk ya 2.500 ya. Tapi untuk amannya ya mungkin saya rasa ya kita lihat dulu ya, nanti seperti tadi Willy juga udah sebutin ya, kita lihat dulu FOMC meetingnya gimana, sinyalnya kemana. Kalau misalnya dia benar-benar hawkish, ya saya rasa level-level 2000 aja ya, tunggu aja ya. Karena memang market saat ini juga ya belum ada sentimen gitu ya. Jadi ya level selanjutnya setelah 0,6 ya 0,7 ya retracement di sekitar 1985 ya, mungkin level-level 2000 seperti itu ya. Jadi ya nggak usah terlalu buru-buru lah ya untuk benar-benar mau masuk seperti itu. Mungkin itu aja sih dari technical. oke Bella. Ini mungkin ada pertanyaan lagi nih. Mungkin pertanyaan terakhir nih ya di sesi kita kali ini itu gimana view untuk saham bumi ya ke depannya? Nah, sektor batu bara kan termasuk yang kena ekspor satu pintu ya. Mungkin Pak Willy bisa kasih sedikit view-nya.
Atau Pak Maskun bisa teknikalnya aja, Pak. Iya, jadi Kita cepat aja. jadi kalau kita lihat memang ini terkena tadi udah disebutin ya terkena dampak ekspor satu pintu. Terus tadi ada news juga ya kalau saya baca China itu menghentikan Importer sementara Cina, ya. Hah? Nah, importer Cina. iya, jadi menghentikan sementara katanya menunda lah ya, menunda pembelian batu bara Indonesia seiring aturan baru sentralisasi ekspor. Jadi itu newsnya ada di Bloomberg tadi ya. Jadi ya saya rasa ini masih banyak sentimen negatifnya juga ya. Jadi ya untuk sementara ya nggak usah buru-buru dulu lah ya. Kalau misalnya mau beli ya mungkin ya sekitar 126 ya. Itu mungkin nanti bisa dicek itu level support selanjutnya ya. Jadi ya mungkin 126 seperti itu ya. Jadi ya singkatnya ya nggak usah buru-buru lah ya. Karena ini semua masih bearish ya view-nya ya. Apalagi tadi saya juga udah sebutin IHSG ya mungkin ada peluang ke 5.500 ya. Jadi nggak usah buru-buru masuk dulu. Seperti itu. Oke, baiklah, Pak Willy, Pak Maskun ya. Eh, Overall ya, memang market kita ini masih dinaungi ya, banyak sentimen negatif ya. Jadi untuk eh, masuk ya, yang masih ada punya cash ya, masuk secara bertahap. Ya, usahakan buy on weakness. Kalau ada penurunan tajam baru masuk gitu, supaya bisa dapat average kita di harga yang sangat murah ya. Tentunya mudah-mudahan ini dalam waktu dekat ini sentimen negatifnya mulai memudar dan indeks kita juga kembali rebound dan para investor kita kembali bisa meraup cuan ke depannya ya. Iya Eh, benar-benar. untuk itu terima kasih atas atensinya, terima kasih Pak Willy, Pak Maskun. Tetap Kita semangat ya teman-teman tetap semuanya ya. semangat, Hah, Ya, happy terus. semangat semuanya, Iya, semangat ya. banget ya. Ingat tadi saya ada sebutin ya IHSG indeks 6 kali pelemahan berturut-turut itu cuma 2 kali ya dalam mungkin 30 tahun terakhir ya. Jadi ya at least Juli bisa lah ya. Kalau yang benar-benar Juni masih bearish ya Juli mungkin bisa rebound ya. Jadi tetap semangat. Ya, dan Juli iya, sama Agustus tuh probabilitas untuk naik uh, month on month itu 100% ya. Probability-nya selama 4 tahun ini ya belakang kita track ya. Iya. benar-benar. Oke. Cukup kita cukupkan sampai di sini aja. Sampai ketemu di seminar kita berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore.